kita membuka atau menutup kepala tangan kita, atau tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Begitu juga dengan cara mendidik anak-anak. Ya, dengan cara mendidik anak-anak, kalau tidak ditumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak sendiri, mustahil ya, kita merubah untuk menjadikannya menjadi lebih baik. Perubahan paradigma belajar, ya. Menurut William Glasser itu ada berapa? Yang pertama adalah ilusi. Ya, ilusi itu apa, Bapak Ibu? Ilusi itu apa? Khayalan, hal yang tidak nyata, itu adalah disebut ilusi. Kita berilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Dan yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga itu kita berilusi bahwa kritik yang membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, kita berilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah ilusi kita. Bagaimana dengan realisasinya? Yang pertama ya, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ini salah, karena apa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Tetapi untuk menyampaikan pesan negatif kepada anak itu akan membuatnya trauma menjadi lebih, ya, itu akan menghilangkan rasa percaya diri anak, itu akan hilang. Anaknya akan menjadi rendah diri. Dan yang kedua, kita berilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini salah besar. Karena apa? Karena banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Sekarang kita mencoba berpikir lagi juga. Apabila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat, ya, atau tidak ada atasan yang memberikan penghargaan menjadi guru terbaik karena sering tepat waktu, jadi tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, itu guru yang hebat, guru yang contoh, ya. Meskipun tidak ada hukuman maupun tidak ada penghargaan, kita dari dalam diri sendiri, ya, kewajiban kita adalah datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid. Ya, terima kasih atas jawaban yang menyenangkan sekali. Cara menciptakan lingkungan positif, ya. Disiplin positif yang dimaksud adalah disiplin mulai dari diri sendiri yang memiliki motivasi dari diri sendiri atau internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal yang berasal dari luar. Ini kenapa? Guru tadi, kalau gurunya sadar, mungkin kepala sekolah atau yang lain tidak akan menegur, tidak akan memberikan penghargaan dengan itu kalau sudah datang jam 7 ya jam 7 seperti itu. Mulai dari kesadaran diri sendiri. Karena apa? Wah, saya berangkat pagi supaya nanti ketika hari guru saya akan mendapatkan sertifikat guru terdisiplin. Apakah seperti itu motivasinya? Tidak. Saya datang pagi supaya nanti tidak ditegur kepala sekolah. Apakah seperti itu? Tidak. Berarti jenengan
yang berangkat pagi supaya TPP-nya cair, Bu. TPP Nah, cair. dan lagi motivasi eksternal, yaitu kalau terlambat ceklock TPP-nya tidak akan. Itu nomor 1, Bu, nggak munafik. Motivasi eksternal. Tetapi motivasi eksternal apabila tidak didukung dari internal juga tidak akan terlaksana. Untuk selanjutnya, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Apakah murid-murid kita itu sudah berkarakter? Terima kasih Mbak. Terima kasih. Baiklah, untuk membentuk murid yang berkarakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, ini adalah pengalaman dari nilai kebajikan universal. Dalam nilai-nilai kebajikan universal ini ada tanggung jawab, integritas, dan komitmen. Yang mana nilai-nilai universal ini sudah tertuang dalam kurikulum Merdeka. Alhamdulillah ya, SD kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka meskipun masih di nomor 2. Kita melakukan kurikulum Merdeka dalam bertahap. Yang mana kelas 1, 2 kurikulum Merdeka, kelas 3 masih K13, kelas 4 dan 5 sudah Bumer, dan kelas 6 masih K13. Nah, pada kurikulum Merdeka kita tahu yang mana ada 6 dimensi yang mengusung kebijakan universal. Tahu ya 6 dimensi yang ada di kurikulum Merdeka? Apa mau Bapak Ibu? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang selanjutnya adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Keempat adalah kreatif. Yang kelima adalah bernalar kritis. Yang keenam adalah mandiri. Yang tahu lagunya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Nah, ini adalah lagu profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, lebih indah lagi supaya dengan boten ngantuk karena ini siang hari sambil tepuk tangan. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Kasih ngantuk. Baiklah ya, dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu tadi ya, menurut Gary Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ya, motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah betul? Nah, mereka berubah karena mereka takut dihukum. Nah, ini termasuk motivasi internal atau eksternal? Eksternal, karena berasal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita mau merubah perilaku kita supaya kita mendapatkan hadiah, supaya kita mendapatkan pujian, atau supaya kita mendapatkan penghargaan. Ya, itu termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal. Eksternal juga.
sini apakah yang sudah paham tentang hukuman itu apa? Monggo sekarang jawab, hukuman itu apa? Biasanya kita sering ada anak melanggar aturan lalu kita hukum. Jadi hukuman itu apa? Apa yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Monggo silakan, siapa yang bisa jawab? Terima kasih untuk waktunya. Ini dari saya, mudah-mudahan untuk menggunakan rasa ngantuk saya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat memberikan sanksi, misalkan sanksi. Kemudian kalau konsekuensi itu biasanya bukan diberikan sanksi, tapi masih diberi arahan seperti itu. Nanti kalau kamu melakukan seperti ini, nanti kamu seperti ini ya, gitu. Sebab akibat. Kalau restitusi, untuk yang restitusi yang lain yang jawab. Ayo, yang restitusi, monggo yang mengurut, urut suara. Monggo dikeluarkan suara merdunya. Bu Sri, apa? Restitusi. Ini yang tidak pakai siapa? Terima kasih atas waktunya. Saya selalu kadun. Lali baleni mana lo? Terima kasih sudah sedikit mengingat sedikit tentang restitusi. Restitusi itu seperti kita mengatur, memanage bagaimana mereka yang bisa menciptakan kondisi mereka, mengondisikan berkarakter positif Setelah membuat kesalahan, kita validasi dulu, kita berikan hukuman atau konsekuensinya, kita lakukan pendekatan terlebih dahulu, kita ajak berkomunikasi tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Kita tidak semata-mata mencari kesalahan mereka, namun kita hanya membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Mungkin karena dia tidak terlambat, kenapa kita validasi permasalahannya. Setelah itu terima kasih. lanjut gini. Setelah kita ngobrol-ngobrol, terus kita berikan gambaran kepada siswa tersebut. Siswa tersebut ingin yang bagaimana, ingin menjadi apa, ingin menjadi siswa yang bagaimana, anak bagaimana. Mereka nanti pasti bercerita, saya ingin jadi si anak yang soleh atau bagaimana, nanti dia cerita. Terus untuk menuju ke sana, apa yang sekira-kiranya kamu lakukan supaya tercapai keinginanmu. Kita ngobrol seperti itu. Terus akhirnya mereka pasti berpikir, oh aku harus seperti ini. Terus guru juga bisa memberikan masukan, masukan untuk menyelesaikan permasalahan siswa tersebut. Setelah itu nanti mereka juga akan menyadari dengan sendirinya dan akan melaksanakan perubahan perilaku, perilaku yang nanti bisa mengarah ke cita-citanya atau keinginannya tersebut, yang ingin jadi anak soleh atau ingin jadi anak siswa yang disiplin, tidak terlambat. Nanti dia akan melaksanakan cara-caranya. Kita hanya memberikan seperti inilah, ini membantu mereka menyelesaikan masalah seperti itu. Kalau restitusi seperti itu. Terima kasih, kasih tepuk tangan untuk baiklah Bapak Ibu, di sini dalam penegakan disiplin di sekolah itu biasanya kita
biasanya dari pihak guru ini memberikan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau mengarah dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Ini adalah hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Ya, betul kata Bu Ali tadi, konsekuensi itu adalah sebab akibat. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat untuk tidak membuat kesalahan lagi. Berikut adalah contoh-contoh sanksi-sanksi yang ada di sekolah. Yang pertama, tindakan guru ketika memerintah muridnya untuk mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, tulis 100 kali karena datang terlambat ke sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk apa ini? Hukuman juga. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Biasa ibu olahraga ini. Boten tahu. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Yang kelima, ada kasus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk apa? Konsekuensi. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu selama seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK loh, guru olahraga. Iya, lagi bisa boleh kesalahan. Hukuman. Nanti masuk kamu untuk guru olahraga. Kita cek jawabannya. Loh, ternyata sudah 100 nilainya Bapak Ibu guru semua. Tepuk tangan. Tanpa harus dipelajari materi penggerak ini, jenengan sudah tahu mana yang masuk hukuman dan mana yang masuk konsekuensi. Jawaban Anda semuanya dari nomor 1 sampai nomor 7 betul semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa. Baiklah, tadi kita sudah mempelajari tentang hukuman dan konsekuensi. Tetapi sering kita tidak sadari bahwa